Shalom Bapak Ibu dosen dan guru PAMA yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Tandang Sutanggang, NIM 24107291. Pada kesempatan ini saya akan melakukan PPR pertama di kelas 75 SMP Bintang Timur, Pematang Siantar, dengan tema Aku Memiliki Kemampuan menggunakan metode Problem Based Learning. Terima kasih. Shalom anak-anak dan selamat pagi. Pagi, semangat. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Semua hadir? Ayo. Oke, semua hadir kan? Terima kasih. Berarti kita semua sehat kan, Nak? Semangat? Oke. Supaya kita semakin semangat dan diberkati Tuhan, maka kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa memimpin doa? Sahat. Oke, silakan Nak. Silakan maju. Boleh tepuk tangan. Teman-teman, kita mulai belajar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih singkatmu kami dapat bernapas. Tuhan, berkati kami Tuhan mau memulai pelajaran kami ini. Berkatilah Pak daun dan kami supaya bisa mengerjakan aktivitas kami ini Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Santa Maria, Doakanlah kami. Santo Vincentius, Doakanlah kami. Santo Laurentius, Doakanlah kami. Pastor Antonius 1M, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada sahabat. Silahkan kembali ke tempat. Masih ada yang ingat yel-yel kita? Yang berbelus dong. Siapa bisa memimpin? Oke, Christian kan? Iya. Oke, silakan Christian. Dari situ aja Nak, dari situ saja. SMP Bintang Timur. Beriman, peduli, toleransi, visioner, simplicitas. Baik, masih ada yang ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama? Ayo, siapa yang ingat? Angkat tangan dong. Oke, Patricia. Tentang talenta. Baik, luar biasa. Tentang talenta, berarti Patricia ingat. Masih ada yang lain? Oke, si Adriana, silakan Nak. Boleh ya, buat. Tentang manusia citra alam. Guys ya, coba. Manusia citra alam yang unik. Anak-anak Bapak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini, Bapak mau menyampaikan apa sih kriteria pencapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau minggu yang lalu ada 3, sekarang juga ada 3. Yang pertama, supaya nanti anak-anak Bapak yang di sini, kalian nanti bisa menjelaskan apa itu talenta berdasarkan nanti Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jadi nanti kita akan menyaksikan sebuah video atau membaca Alkitab yang sudah kita bawa. Yang pertama, jadi kalian nanti mampu menjelaskan apa itu kemampuan atau talenta. Lalu yang kedua, supaya kalian nanti mampu menjelaskan masalah atau hambatan apa yang sering kita alami dalam mengembangkan talenta atau kemampuan. Ada yang pernah mengalami masalah ketika kamu mau mengembangkan dirimu? Ada yang pernah mengalami? Oke, si Jonathan pernah mengalami. Ada lagi? Oke, Vio. Oke, Gaisya, Gracia. Oke, Bapak juga pernah mengalami hambatan atau tantangan. Nah, lalu yang terakhir, supaya kalian mampu nanti melihat
sikap apa yang baik dalam mengembangkan bakat dan talenta yang kita miliki. Begitu ya nak? Bisa kan dipahami? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita ada profil pelajar Pancasila yang mau kita capai melalui tema ini ialah yang pertama itu profil pelajar Pancasila dengan dimensi mandiri. Belum seperti yang Bapak katakan sebelumnya. Jadi diharapkan nanti anak-anak Bapak yang di sini memiliki sikap mandiri dalam mengembangkan talenta atau kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita nanti di masa depan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, seturut dengan visi dan misi sekolah kita juga. Oke. Apa tadi? Seturut apa? Visi dan misi sekolah. Nah, kamu sangat tepat masuk ke SMP Bintang Timur. Kenapa? Karena salah satu visi dan misinya ialah ini: menuntun dan membantu masyarakat sekolah untuk aktif, kreatif, menggali potensi diri. Ini yang mau kita capai melalui topik pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, nah Bapak mau nanya, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang talenta? Oke, Adriana. Kemampuan atau kelebihan seseorang. Seseorang, Pak. Baik, luar biasa. Bakat atau kemampuan seseorang. Oke, terima kasih kepada Adriela. Boleh dong tepuk tangan. Baik, perumpamaan tentang talenta bisa kita temukan dalam apa? Dalam kitab suci. Nah, ada yang tahu nggak di mana dia? Oke, Saha. Matius 25 ayat 14 sampai 30, Pak. Luar biasa. Nah, kira-kira apa akibat kalau kita tidak mengembangkan atau mengukur bakat atau potensi yang kita miliki? Kira-kira apa akibatnya? Tidak mengembangkan talenta kita, maka nilai dan potensi kita di pandangan masyarakat akan semakin rendah, Pak. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang talenta, kita akan menyaksikan sebuah video tentang perumpamaan tentang talenta yang ada dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, bagi yang bawa kitab suci, boleh juga dibaca langsung. Bagi yang berminat menonton, mendengar, silakan dilihat, saksikan videonya. Begitu nak ya? Tapi kalau ada kitab suci, silakan dibaca juga. Kerajaan Allah seperti seorang yang akan pergi ke tempat yang jauh. Ia memanggil para hambanya untuk menjaga harta bendanya selama dia pergi. Seorang hamba diberi 5 kantong emas. Hamba yang lain mendapat 2 kantong emas. Dan hamba yang lain lagi mendapat 1 kantong emas. Dia memberi setiap hamba menurut kemampuannya masing-masing. Kemudian tuan itu pergi. Hamba yang menerima 5 kantong emas itu segera membungakan uang yang diberikan kepadanya. Dan dia mendapat untung 5 kantong emas. Demikian juga hamba yang menerima 2 kantong emas mendapat untung 2 kantong emas. Tetapi hamba yang mendapat 1 kantong emas itu pergi dan menggali lubang. Ia menyembunyikannya dalam lubang itu. Sesudah beberapa lama, tuan itu pulang dan memanggil hamba-hambanya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Hamba yang menerima 5 kantong emas itu membawa tambahan 5 kantong emas kepada tuannya. Tuan menyerahkan 5 kantong emas padaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 kantong emas. Kemudian tuannya berkata, Bagus, engkau hamba yang baik dan setia. Engkau dapat dipercaya dalam hal kecil dan akan kuberikan hal yang lebih besar. Mari bersenang-senang. Kemudian hamba yang menerima 2 kantong emas datang. Tuan telah memberiku 2 kantong emas. Lihat, aku telah dapat laba 2 kantong emas. Bagus, hambaku yang setia.
Engkau dapat dipercaya dalam hal kecil, akan kuberikan hal yang besar kepadamu. Mari, kita bersenang-senang. Kemudian datang hamba yang menerima 1 kantong emas. Tuan, Tuan adalah orang yang keras. Tuan memetik buah di tempat Tuan tidak menanam. Tuan menuai di tempat Tuan tidak menabur. Aku sangat takut sehingga aku pergi menyembunyikannya ke dalam tanah. Inilah uang Tuan. Jawab Tuan itu kepadanya. Engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu, aku memetik buah di tempat yang tidak kutanami. Dan aku menuai di tempat aku tidak menabur benih. Jadi seharusnya engkau menyimpan uangku di bank. Paling tidak, aku bisa menerima uangku kembali bersama dengan bunganya. Ambil uang itu dari dia dan berikan kepada hamba yang mempunyai 10 kantong emas. Setiap orang yang mempunyai akan diberikan lebih. Sehingga dia mempunyai lebih dari yang dibutuhkan. Dan orang yang tidak mempunyai, maka semuanya akan diambil daripadanya. Buanglah orang yang tidak berguna itu ke tempat yang gelap, di mana orang-orang akan menangis dan sangat menderita. Baik, setelah kita menyaksikan video percobaan tentang talenta tadi, atau dengan membaca kitab suci kita, maka kepada kita akan diberi beberapa pertanyaan. Itu akan kalian kerjakan di dalam kelompok. Nanti pada kesempatan inilah handphonenya bisa digunakan masing-masing. Jadi kalian nanti akan mengedit hasil jawaban kalian sendiri-sendiri, baru disatukan nanti, bisa melalui Canva atau aplikasi lainnya. Begitu nak ya? Mengerti ya? Jadi kalian akan menggunakan handphone untuk mengedit atau mengerjakan kerja kelompoknya dengan pertanyaan panduan yang ada di PowerPoint di depan. Jelas? Ada yang mau ditanya? Nah, sekarang silakan digunakan handphonenya, boleh diambil. Silakan. Pak, 1 HP aja Bang, poin Canva-nya Pak. Oke baik, jadi yang lain juga ini penting. Untuk yang lain, pertanyaan si Hanayon bagus. Pak, 1 aja Canva-nya per kelompok. Iya betul. Tetapi sebelum nanti disatukan, boleh sendiri-sendiri mengerjakan terlebih dahulu. Jadi hasil pekerjaan kelompok hanya 1. Nanti dikumpulkan ke ketua kelompok. Jelas ya? Masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan dilanjutkan. Jalan. Jangan ada yang tidak mengerjakannya. Pegang-pegang lah. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan nak? Tidak ada ya? Beres? Oke baik. Kawannya di kamar mandi ya? Oke, kamar mandi. Bagaimana? Sudah selesai? Belum? Ada yang mau ditanyakan? Ada, oke. Ya. Baik, kelompok 4 sudah selesai? Belum? Berapa lagi? 1 lagi, oke. Baik, kelompok 3. Udah? Sudah selesai? Belum Pak. Belum, berapa lagi? 3 lagi. Oke, ini Moriano gabung dong dengan temannya. Ini kelompok 5 bagaimana? Berapa? 2 lagi. Oke. Kelompok 8 sudah selesai? Cepat juga ya, luar biasa. Coba tengok nak, coba tengok hasilnya. Oke, keren. Baik, karena kerja kelompoknya sudah selesai dan hasil pekerjaannya sudah dikirim kepada Bapak melalui WA, maka sekarang satu persatu kelompok akan menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Begitu ya? Nah, kita mulai dengan kelompok 1.
kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 dan saya Cedel sebagai ketua dan saya Rita Lisa dan saya Diana dan saya Diana. Kali ini kami akan memberikan jawaban kami. Nomor 1, apa yang terjadi dalam kisah Matius 25 ayat 14 ayat 30 tersebut? Menurut kelompok 1, hal yang terjadi ialah bahwa ada orang yang diberikan talenta. Sebagian mengembangkan talenta tersebut dan sebagian lagi tidak. Oke, beri tepuk tangan aplaus kepada kelompok 1. Oke, sekarang kita akan saksikan hasil diskusi dari kelompok 8. Kami persilakan. Melambangkan apa? Nama saya Matius Dias. Sekarang kami memberikan hasil dari kelompok kami. 1. Apa yang terjadi dalam kisah Matius 25 ayat 14 sampai 30 tersebut? Menurut kelompok 8, hal yang terjadi ialah bahwa ada orang yang diberikan talenta. Sebagian mengembangkan talenta tersebut dan sebagian lagi tidak. 2. Melambangkan apakah Tuhan, hamba dan talenta, bersukacita bersama tuannya. Tempat yang paling gelap, letak yang letak gigi dalam kelompok tersebut. Tuhan bersama Allah, hamba adalah manusia, talenta dalam kemampuan atau bakat setiap orang, bersukacita dalam mendapat kesuksesan. Tempat paling gelap adalah neraka, letak dan letak gigi penderitaan. 3. Menurut kelompok, apa makna ungkapan memberikan talenta sesuai kemampuan mereka? Jawaban kami, menurut kami, bahwa Allah memberikan kemampuan kepada setiap orang sesuai dengan seberapa besar tanggung jawab mereka. Tepuk tangan kepada kelompok 8. Lalu, kelompok yang terakhir, kelompok 6. Teman-teman, sebelum kami memulai presentasi kami, marilah kita bertepuk semangat. Sebelum kami memulai presentasi kami, marilah kita bertepuk semangat. Selamat siang teman-teman, bisa ngidi kami mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama-tama, kami perkenalkan dulu nama kami. Perkenalkan, nama saya Brian Kenny Sumbaya sebagai anggota. Nama saya Sadar Sumatera Saragi sebagai ketua. Nama saya Fajar Pradika Situmorang sebagai anggota. Nama saya Kimberly Regina Girsang sebagai anggota. Nama saya Dina PNC Silalai sebagai anggota. Saksikan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Apa yang terjadi dalam kisah Matius 25 ayat 14 sampai 30 tersebut? Menurut kelompok 6, hal yang terjadi ialah bahwa ada orang yang diberi talenta, sebagian mengembangkan talenta tersebut dan sebagian lagi tidak. 2. Melambangkan apa Tuhan, hamba dan talenta, bersukacita bersama tuannya. Tempat yang paling gelap, ratap dan terangkat gigi dan dalam perikop tersebut. Tuhan, Allah, hamba, manusia. Talenta, kemampuan atau bakat setiap orang, bersukacita, mendapat kesuksesan. Tempat paling gelap, neraka, ratapan dan perangkat gigi, penderitaan. Baik, ada yang mau bertanya kepada kelompok ini, silakan. Mau memberi pujian, mau memberi sanggahan, tidak setuju? Ada? Tidak ada ya? Setuju semua ya? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 6. Tepuk tangan dong. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih atas kerjasama kita. Anak-anak Bapak tadi di kelompok Bapak lihat sangat aktif. Oke, semua bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada setiap kelompok. Dan yang presentasi juga bagaimana? Bagus tadi ya? Bagus-bagus ya? Oke.
PowerPoint-nya juga bagus, luar biasa. Nah, walaupun seperti itu nak, masih bisa nanti untuk berikutnya kita tingkatkan. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mau menyimpulkan apa kira-kira yang bisa kamu petik dari pembelajaran kita hari ini. Baik, Sahat. Yang bisa kita simpulkan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 bahwa kita harus mensyukuri talenta kita dan mengembangkan talenta kita sampai sejauh mana yang kita bisa. Baik, jawabannya sangat luar biasa. Jadi, nah, beberapa hal yang Bapak sampaikan, ada 3 hal di sini. Nah, bahwa dalam Injil Matius tadi digambarkan kita semua tanpa terkecuali, Kriswan, kita semua tanpa terkecuali diberkati oleh Allah apa? Kemampuan ataupun talenta. Ingat kita semua tanpa terkecuali. Nah, untuk selanjutnya di balik itu kita semua atau setiap orang juga dipanggil, artinya kita dipanggil wajib, ya. Untuk apa? Untuk menggali potensi itu dan mengembangkannya supaya bisa seperti hamba yang diberikan berapa talenta? 5 dan 2 talenta tadi. Begitu ya. Lalu yang terakhir, nah, sikap yang mesti kita miliki ya, terhadap kemampuan ialah mengasah. Bahkan kita mesti mengorbankan apa? Waktu untuk bermain-main misalnya, ya kan? Kita umumnya kalau jumpa sama yang namanya main-main, kita bisa larut, begitu kan, nak? Tetapi kalau udah berhubungan dengan yang agak-agak serius, sering kita gampang bosan. Nah, seperti di dalam Injil Matius tadi, orang yang mengubur talenta itu apa akibatnya? Oke, Sahat. Masuk ke dalam kertakan gigi atau neraka. Baik, jadi orang yang mengubur talentanya itu akan mendapatkan apa? Penderitaan, ratap dan kertak gigi. Tadi agak keselet si Brian mengatakan kertak, nggak bisa dikatakan. Fajar, maaf ya nak, agak keselet, nggak pas dia kertak ya, kertak gigi. Nah, artinya itu apa? Penderitaan. Orang yang malas atau orang yang tidak berjuang mengembangkan talenta kemampuannya di masa depan akan menjadi orang yang menderita. Ada yang mau menjadi orang menderita? Nggak ada. Siapa yang mau menjadi orang sukses seperti yang diberi 5 talenta dan 2 talenta? Oke, berarti anak-anak Bapak yang di sini semua pengen sukses. Tepuk tangan dong untuk kita. Nah, sebagai penegasan dari Bapak, ingat Bapak ulangi sekali lagi, setiap manusia tanpa kecuali. Apa nak? Setiap manusia tanpa terkecuali. Berarti anak-anak Bapak juga ikut ya? Ikut. Oke. Apa itu? Dianugerahi kemampuan oleh Allah. Maka tugas kita ialah menemukan. Sudah ada yang menemukan kemampuannya? Oke, good job. Menemukan kemampuan itu lalu mengembangkannya secara bertanggung jawab seperti hamba yang diberi 5 dan 2 talenta. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, setelah kita mempelajari tentang talenta secara khusus dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi, kita sudah selesai membahas tentang perumpamaan talenta dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 50. Ingat kembali apa yang telah kita lakukan, proses pembelajaran kita mulai dari awal tadi hingga sekarang. Di dalam keheninganmu,
Ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Kira-kira apa pesan yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini sehubungan dengan kemampuan yang kita miliki? Berdasarkan Injil Matius 25 tadi, hamba mana yang akan kamu jadikan teladan dalam mengembangkan kemampuan ini? Yang berikut, apakah kamu siap untuk berjuang mengembangkan kemampuan yang telah dianugerahkan Allah kepadamu? Di pertemuan pertama, kamu sudah menginventarisasi bakat dan kemampuanmu. Kamu juga sudah membuat rencana untuk mengembangkannya. Nah, sekarang bulatkan tekadmu untuk bersungguh-sungguh mengembangkan bakat dan talenta tersebut. Sebagai aksi dari pembelajaran kita hari ini, maka anak-anak Bapak boleh melihat ke poin di depan. Oke. Nah, di sana dikatakan, buatlah doa berisi tentang rasa syukur dan niat yang akan kamu lakukan atas kemampuan atau talenta yang kamu miliki sekarang. Buat doa tentang rasa syukurmu kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan yang telah menganugerahkan talenta tersebut. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Kami akan kembali ke rumah masing-masing di dan sertai kami Tuhan agar kami sampai ke rumah kami masing-masing. Tuhan, berikan dosa-dosa kami Tuhan, berkati guru-guru kami Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami Tuhan. Tuhan lindungilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga doa kami melalui anak-mu kita berdoa mengucap syukur. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Laurentius, Doakanlah kami. Santo Vincentius, Doakanlah kami. Pastor Antonius Van Almo, Doakanlah kami. Amin. Baik, terima kasih Petalisa. Silakan kembali ke tempat. Di pertemuan kita buat sekali lagi nyanyian kita Corbelus. Siap? Siap? Corbelus SMP Bintang Timur. Beriman, Peduli, kolaborasi, visioner, simplisitas. Bapak yang terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap ingat bahwa kita semua diberikan apa tadi oleh Tuhan? Talenta dan kemampuan kepada kita masing-masing, tetapi dengan jumlah yang berbeda-beda. Maka jika ada temanmu yang kemampuannya lebih hebat darimu, ya memang seperti itulah diberikan oleh Tuhan. Nah, tugas kita tadi ngapain? Tugas kita menemukan dan mengembangkan secara bertanggung jawab. Aku bangga sekolah di sini.